Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya ahli, ahlan wa sahlan ya ukhti. Sabah al-khair, hafizanallah. Ismaulian warifakum ala nafsi. Ismi Sela Viola. Tunda Dunadi Sela. Ismul Ulu Umi al-Islamiyah wa Izzu'ah al-Islamiyah. Sekarang ini saya adalah mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam. Tepatnya, posisi saya adalah di semester 4, kelas 4E. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di bulan Ramadan ini kita dapat berpuasa dan dapat melaksanakannya. Dan saya pun dapat ceramah online pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari gelap gulita menjadi terang benderang seperti ini. Baik teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi yang berjudul Ajakan kepada Kebaikan. Nah, di dalam materi tersebut ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ajakan kebaikan ini. Terutama adanya hadis yang menjelaskan mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Hadis amar ma'ruf nahi munkar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Yuzaifata bin al-Yaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi latamuruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yuzikanallahu an yab'asa 'alaikum iqban minhu zuhumatat awnahu wa la yusazzabul lakum. Dapat diartikan bahwasannya Huzaifah bin al-Yaman meriwayatkan bahwa kemudian Rasulullah pun bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak, pasti Allah akan menurunkan siksaan kepadamu. Kemudian jika kamu berdoa, maka doamu tidak diterima. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah teman-teman, di dalam hadis tersebut pun menjelaskan artinya ma'ruf. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai ma'ruf. Ma'ruf adalah segala sesuatu yang diketahui syariat dan ditetapkannya baik dalam aspek ibadah, yaitu seperti aspek ibadah qauliyah, aspek ibadah fi'liyah, maupun ibadah batin. Nah, di dalamnya pun terdapat artinya kemungkaran. Apa sih kemungkaran itu? Kemungkaran adalah segala sesuatu yang diingkari syariat dan dilarang olehnya, seperti kefasikan, kekafiran, maksiat, bid'ah dan sebagainya gitu. Nah, jemaah dan teman-teman sekalian, di dalam hadis ma'ruf nahi munkar terdapat juga perintah. Nah, apa sih perintahnya? Kepo enggak? Nah, perintahnya pun berupa ajakan kepada kebaikan dan larangan berbuat kemungkaran. Karena di dalamnya pun terdapat hukum loh. Apa sih hukumnya? Hukumnya adalah fardhu kifayah. Tetapi tenang aja, bagi yang tidak melaksanakan munkar, maka hukumnya wajib bagi umat Islam. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjelaskan kepada umat manusia atau umat Islam lainnya untuk melaksanakan seperti berbuat kebaikan kepada umat manusia atau umat muslim, khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Nah, kita juga sebagai umat manusia atau umat muslim harus mengingatkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian ada juga kita dapat melaksanakan puasa bahkan di bulan Ramadan ini.
membayar zakat. Kemudian di bulan Ramadan ini kita harus berbakti kepada orang tua dan bahkan sebagainya. Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan mengajak kepada kebaikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asamin man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'an. Kemudian dapat diterjemahkan dari Abu Hurairah, Rasulullah meriwayatkan dan Rasulullah pun bersabda, siapa yang mengajak kepada petunjuk baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikit pun, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan baginya dosa bagaimana dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikit pun. Diriwayatkan oleh riwayat Muslim. Nah teman-teman, dari hadis yang saya bacakan tadi mengenai ajakan kepada kebaikan, terdapat pula penjelasannya. Apa sih penjelasannya? Saya jelaskan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapat pahala sebesar pahala yang mengerjakannya. Maksudnya, itu mengerjakan ajakan tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, hadis ini pun semakna dengan mengandung anjuran untuk berdakwah kepada kebaikan dan petunjuk. Apa sih petunjuk artinya? Nah, petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah, di dalam petunjuk tadi pun bahwasannya setiap orang yang mengajarkan ilmu dan mengarahkan muridnya kepada kebaikan atau jalan yang lurus, mereka bisa dikatakan sebagai dai. Karena dai itu adalah mengajak kepada petunjuk untuk berbuat kebaikan, kayak gitu teman-teman. Teman-teman sekalian, selain adanya kebajikan, terdapat juga sebutan bagi orang yang menjalankan atau melaksanakan kejahatan. Nah, sebutannya apa sih? Sebutan bagi orang yang menjalankan atau melaksanakan bahkan mengajak kepada ke arah kejahatan, maka orang itu pun disebut sebagai orang yang mengajak kepada kesesatan. Nah, balik lagi kepada kebajikan, bahwasannya orang yang mengajak kepada kebaikan ibarat orang yang mengiklankan atau mengkampanyekan untuk mengajak kepada kebajikan. Nah, hal ini pun akan menyuburkan kebajikan di tengah masyarakat. Apa sih fungsinya? Fungsinya tumbuhnya kebajikan dengan subur di tengah masyarakat akan menghilangkan atau menggerogoti atau mengurangi kejahatan tersebut. Nah, akibatnya pelaku kejahatan akan merasa takut berbuat maksiat atau kejahatan secara terang-terangan, kayak gitu teman-teman. Tapi sebaliknya teman-teman, pada zaman sekarang mulainya menipis dai-dai atau ulama-ulama karena telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ mulailah kita bisa lihat hoax-hoax bagi orang-orang yang ingin tenar. Nah, itu kan mengandung kepada unsur dimana untuk mengajak kepada kesesatan atau kejahatan. Nah, kita sebagai umat manusia sebaiknya menegur atau mengajak seseorang tersebut kepada kebaikan, seperti misalnya memberikan ajakan kepada tetangga-tetangga atau memberitahukan kepada RT untuk membuat acara, misalnya seperti adanya kumpul-kumpul untuk melihat ceramah, terus kayak adanya mengajak pada tajian, misalnya seperti itu teman-teman, sehingga dari perkembangan itu pun mengurangi adanya kejahatan yang ada di dunia ini. Bahkan karena perkembangan zaman mulailah ya ajakan kebaikan itu mungkin dilupakan. Nah, kita sebagai orang yang berpikir harusnya bisa membedakan antara kejahatan dengan kebaikan teman-teman, seperti itu.
itulah ceramah saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan ceramah saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.